semuanya, perkenalkan saya Niwayandina Febri Lestari dengan NIM 2529061017. Saya merupakan mahasiswa Magister Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video ini saya akan memaparkan tentang statistika terapan dengan topik hipotesis dari dosen pengampu Prof. Dr. Iketut Sugiana MS. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas dalam video ini, yang pertama adalah pengertian hipotesis, jenis-jenis hipotesis, perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik, faktor-faktor yang menentukan dalam memilih jenis uji statistik dalam pengujian. Baik, langsung saja saya masuk ke dalam topik bahasan yang pertama, yaitu pengertian dari hipotesis. Secara epistemologis, kata hipotesis berarti atau berasal dari bahasa Yunani yaitu hypo yang berarti sementara atau kurang dari, dan tesis yang berarti pernyataan atau teori. Maka hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris melalui pengumpulan data dan analisis data. Ada beberapa ciri-ciri rumusan hipotesis yang baik. Yang pertama itu menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pernyataan, dan diuji kebenarannya secara empiris. Selanjutnya, jenis-jenis hipotesis. Jenis hipotesis dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pengujian statistik. Hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hipotesis nol atau H0, yang merupakan pernyataan yang menyatakan tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, atau tidak ada pengaruh antara variabel atau parameter yang diteliti. Contohnya, tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Kemudian ada hipotesis alternatif atau HA atau H1, merupakan pernyataan yang menyatakan adanya hubungan, adanya perbedaan, atau adanya pengaruh antara variabel atau parameter yang diteliti. Contohnya, ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Selanjutnya, berdasarkan bentuk pernyataan hubungan, hipotesis dibagi menjadi yang pertama ada hipotesis deskriptif, yaitu dugaan sementara mengenai nilai satu variabel tunggal atau tidak membandingkan atau tidak menghubungkan antara variabel. Contohnya, rata-rata nilai ujian biologi siswa SMA AA adalah 85. Kemudian ada hipotesis komparatif, dugaan sementara mengenai perbedaan antara dua atau lebih kelompok atau variabel. Contohnya, yaitu ada perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan metode A dengan metode B. Kemudian ada hipotesis asosiatif, yaitu dugaan sementara mengenai hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Contohnya, ada hubungan yang positif antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik dalam berbagai aspek. Yang pertama dari aspek definisi. Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang diungkapkan dalam kalimat pernyataan. Sedangkan hipotesis statistik merupakan pernyataan yang diungkapkan dalam notasi atau simbol statistik mengenai parameter populasi. Sedangkan berdasarkan tujuan, hipotesis statistik bertujuan untuk dijadikan dasar untuk pengujian statistik atau menentukan uji yang tepat dan pengambilan keputusan mengenai populasi. Sedangkan hipotesis penelitian bertujuan memberikan arah dan fokus pada penelitian serta menjelaskan hubungan atau perbedaan antara variabel secara konseptual. Berdasarkan bentuk, hipotesis penelitian berupa pernyataan tentang hubungan, perbedaan, atau deskripsi variabel. Contohnya, ada pengaruh X terhadap Y. Kemudian, hipotesis statistik itu selalu berupa pasangan antara H0 dan H1 atau HA, dengan contoh H0 sama dengan H0 memiliki rata-rata sama dengan rata-rata 1 dengan rata-rata 2, dan H atau H1 yaitu
rata-rata 1 kurang dari rata-rata 2. Kemudian berdasarkan ruang lingkup, hipotesis penelitian mengacu pada variabel penelitian secara umum. Dan hipotesis statistik mengacu pada parameter populasi, misalnya rata-rata, proporsi, atau koefisien korelasi. Dan berdasarkan uji kebenaran, hipotesis penelitian diuji secara empiris melalui prosedur penelitian. Dan secara hipotesis statistik diuji secara matematis menggunakan perhitungan dan uji statistik pada data sampel untuk mengeneralisasi populasi. Selanjutnya adalah faktor-faktor penentu dalam memilih uji statistik. Ada beberapa faktor yang menjadi dasar dalam penentuan dan memilih uji statistik yang digunakan dalam suatu penelitian. Yang pertama ada skala pengukuran data. Skala pengukuran data merupakan hal yang paling mendasar yang digunakan dalam memilih uji statistik. Seperti dalam skala nominal, data kategori tanpa urutan seperti jenis kelamin menggunakan uji non-parametrik. Dan skala ordinal juga dengan data kategori urutan seperti tingkat pendidikan juga menggunakan uji non-parametrik. Sedangkan untuk skala pengukuran interval dan rasio, data kuantitatif dengan jarak yang berarti seperti suhu, penghasilan, itu menggunakan uji parametrik jika asumsinya terpenuhi, seperti uji homogenitas dan normalitas. Namun apabila kedua uji tersebut tidak terpenuhi, maka menggunakan uji non-parametrik. Kemudian, berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian komparatif atau perbedaan atau membandingkan rata-rata atau median antara variabel menggunakan uji T, ANOVA, atau non-parametriknya menggunakan Mann-Whitney atau Kruskal-Wallis. Kemudian ada tujuan penelitian asosiatif atau hubungan atau kausalitas, itu mencari keeratan hubungan atau pengaruh, bisa menggunakan korelasi Pearson atau Spearman atau regresi. Dan deskriptif mengestimasi nilai populasi bisa menggunakan uji Z. Selanjutnya ada jumlah dan sifat variabel. Jumlah variabel independen maupun dependen yang memiliki satu variabel bebas dan satu variabel terikat itu menggunakan univariat atau bivariat, atau bila lebih menggunakan multivariat. Kemudian ada hubungan variabel di mana variabel independen, yaitu kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan, itu menggunakan independent sample t-test atau ANOVA. Dan apabila variabelnya berpasangan atau pair, menggunakan pengukuran dilakukan dalam kelompok yang sama dan dilakukan 2 kali sebelum dan sesudah, atau pair sample t-test atau Wilcoxon atau singlet test. Kemudian ada asumsi distribusi data. Ada 2 kelompok besar dalam uji statistik, yaitu uji parametrik dan non-parametrik. Uji parametrik digunakan jika data berdistribusi normal, contohnya uji T, ANOVA, dan korelasi Pearson. Dan yang kedua ada uji non-parametrik digunakan jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, contohnya chi-square, Mann-Whitney, dan korelasi Spearman. Sekian pemaparan dari saya. Jika rekan-rekan dan teman-teman yang menonton video ini ingin berdiskusi, saya terbuka melalui diskusi kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.